Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang mitra kita, yang dimana kita melakukan implementasi di SMA Negeri 2 Abdian Semal. Kita menyasar pada nilai SDGs, pendidikan berkualitas, dan juga perdamaian dan anti kekerasan. Kami berkontribusi memberi pemahaman lebih pada literasi digital terkhusus di cyberbullying. Ini bertujuan agar murid dapat mencerminkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai bentuk agar murid menghargai martabat manusia dan tidak melakukan perundungan. Nilai agama yang terkandung adalah penerapan konsep Trihitakarana, Metta, Karuna, Samawaca, dan etika berkomunikasi Kristiani. Dari hasil wawancara yang kita lakukan kepada beberapa audiens, kita dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya edukasi tentang literasi digital yang terkhusus di cyberbullying. Nah itu jadi benar-benar etika berinternet kah, etika bermedia sosial kah, atau etika digital itu kan memang ya kayak apa ya, memang itu jadi concernnya kita juga gitu loh, concernnya kita juga bagaimana agar adik-adik itu bisa paham juga itu. Setelah menggunakan metode design thinking, kami membantu memberikan edukasi lebih terhadap literasi digital yang berkhusus pada cyberbullying, seperti memberitahu dampak, penyebab, hingga contoh cyberbullying yang relevan. Menurut kalian, apa itu yang dimaksud dengan cyberbullying? Jadi kalau saya pribadi, menurut saya itu cyberbullying merupakan tindakan intimidasi atau dominasi kepada pihak yang lebih dirasa lebih lemah secara nonverbal atau lewat digital atau sosial gitu. Oke. Menurut saya simpel aja, kayak pembulian yang pembulian yang ada di media sosial. Oke. Menurut Ibu, apa yang biasanya membuat seseorang itu melakukan bullying di dunia maya atau bisa dikatakan digital itu? Mungkin dia itu iri sama orang tersebut, dan mungkin dia awalnya untuk bercanda, jadinya dia tidak bisa memilah-milah untuk informasi yang mana harusnya disebarkan, yang mana tidak, jadinya nantinya bisa jadinya cyberbullying. Pertanyaan selanjutnya, kalau kamu sendiri nih, pernah nggak sih melihat atau mengalami perundungan tersebut di media sosial, dan bagaimana sih reaksi kamu waktu itu? Dari nilai. Pernah sering kali saya melihat kejadian-kejadian yang meliputi bullying karena itu merupakan ya anggaplah kehidupan sehari-hari kita ya, karena tidak jauh dari sekedar bullying, tapi di sekolah ini masih aman-aman aja. Masih aman. Iya, jadi ya kalau tindakannya sih kita perlu yang namanya sosialisasi atau edukasi kepada teman-teman bahwa tindakan bullying itu harus kita hindari. Oke. Kalau kamu mau dihargai, mulailah dari dirimu sendiri. Benar sekali. Dari solusi tersebut, kami memutuskan membuat kegiatan dengan sosialisasi interaktif yang melibatkan langsung murid-murid untuk mengutarakan opini dan cerita pengalaman mereka. Kita juga ada menyelipkan beberapa ice breaking, games interaktif, quiz, pretest, post-test, dan juga memberikan mereka hadiah untuk mengapresiasi mereka. Dampak dari kegiatan kami yaitu siswa menjadi lebih mengerti bagaimana seharusnya beretika di dunia digital dan lebih mengetahui bahaya cyberbullying. Semangat pagi! Pagi, luar biasa! Jadi pesan-pesan dan yang saya hadapi di kakak mahasiswa ini yaitu kakaknya udah baik, bisa menyampaikan presentasinya dengan baik, dan banyak sekali yang kami belum ketahui, yaitu 4 pilar digital, yang dimana 4 pilar tersebut yang pertama ada digital skill, kemudian ada digital culture, dan digital safety, dan terakhir ada etik. Baik, segitu saja penyampaian saya, dan baik di sini.
perasaan saya sangat senang karena saya itu bisa mengetahui apa itu cyberbullying, dampak-dampak dari cyberbullying, habis itu contoh-contoh dari perilaku cyberbullying di kehidupan sehari-hari, lalu cara menangani cyberbullying bagi korban maupun pelaku. Baik, saya Stawo. Jadi kesan dan pesan saya itu ice breakingnya tadi lumayan asik, ditambah penyampaiannya juga bagus. Apalagi saya jadi tahu ada 4 pilar di dalam cyberbullying itu, dan juga kakak-kakaknya udah baik ngasih saya hadiah. Udah itu. Saya udah dalam materi tadi saya lihat udah bagus sih, udah isi ice breaking, dan anak-anak jadi seru untuk menontonnya. Untuk suaranya pertahankan itu, dan kalau bisa dikembangin lagi ice breakingnya. Nah, dari tadi materi yang udah kita implementasikan atau paparkan ke anak-anak di sini, menurut Ibu ada yang kurang atau udah oke nih Bu? Untuk pemaparan materinya untuk literasi secara umum sih sudah cukup. Informasinya kalau bisa nanti aplikasi dalam literasi digital kalau bisa ditambahkan, bisa itu ditambahkan lagi. Kenalin, nama aku Daisan Dewi. Jadi mungkin untuk kendala selama proyek implementasi ini yang saya alami, pertama itu di waktu. Nah, karena kalau dari saya pribadi itu harus mengatur waktu karena di luar itu ada kegiatan lain seperti bekerja atau hal lainnya. Dan yang kedua itu waktu dengan mitra, karena kita harus kejar-kejaran juga dengan hari raya yang dimana sekolahnya itu tutup selama 2 minggu. Kendala aku sih lebih ke waktu, karena kita harus kejar-kejaran waktu sama mitra, terus kita juga ada kegiatan lain seperti proyek-proyek di kampus sama pekerjaan. Aku sih waktu ya, kamu gimana? Kalau aku hampir nggak ada kayaknya, nggak ada. Kendala aku itu adalah waktu, dimana karena aku kerja dan susah buat spare waktu untuk tugas, apalagi banyak tugas lain nih. Jadi dari aku sih kendalanya waktu aja.